semua, selamat datang lagi di Ruang Waktu, tempat di mana inspirasi bersemi. Dari perjalanan hidup seseorang yang membawa mimpi dan angan-angan menjadi kenyataan. Hari ini saya akan bertemu dengan seorang gadis yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia adalah Namira Zara Siregar, gadis Down Syndrome dengan segudang talenta. Kekuatan hati dan kepercayaan dirinya mampu membuka jalan menuju dunia yang penuh warna dan kebahagiaan. Sebelumnya saya udah janjian nih sama Namira di suatu kafe karena katanya Namira bikin konten di sana. Ikuti saya ya berbincang langsung dengan Namira. Bye. Hai Namira, wah aduh lagi latihan luar biasa banget kamu ya. Ini kamu kalau latihan gini sering ya? Latihan Bu. Oh gitu ya? Jadi kamu di tempat ini kamu tadi tariannya mengekspresikan apa tuh? Di ruangan sunyi yang sepi tapi tak berhenti. Mending nggak pernah yang namanya bengong begitu aja. Oh gitu. Aku sekarang sangat tertarik sama Namira. Pengen ngajak Namira ke ruang waktu. Di ruangku untukmu. Kenapa? Di situ kita pengen minta Namira menjadi inspirasi buat yang lain. Oh pasti Bu. Nah, kita tuh sekarang aku ajak ya. Kita ke ruang waktu boleh kan ya? Boleh Bu. Sama siapa? Sama Bunda? Iya. Bunda ikut kita ajak. Boleh. Oke? Oke Ya, Bu. Ya, let's see guys. Hai, akhirnya kita bisa bawa Namira dan bundanya loh. Jangan salah kita bawa bunda juga. Karena ternyata bunda juga berperan penting dalam hidup Namira. Oke? Hai Namira, apa kabar? Baik, luar biasa nih bisa ketemu Namira. Ini kita culik dia tadi lagi ngonten. Kita culik dia tadi di kafe ya bunda ya. Kita ajak bundanya juga. Nah Namira, ini Namira kita sudah masuk di ruang waktu. Ini tempat ruang waktu adalah tempat bagaimana mengulik daripada hal-hal yang menjadi hal yang positif dari Namira yang mau kita share menjadi inspirasi buat orang lain. Yang kita tahu semua bahwa Namira adalah gadis Down Syndrome tapi luar biasa, memiliki kekuatan hati yang luar biasa yang harus bisa menjadi contoh kita semuanya. Oke, kita mulai ya, kita mau ngulik-ngulik Namira nih Bu, sama Bunda nih. Silahkan. Kita Bunda juga perlu tahu karena Bunda ini juga memiliki peran penting nih. Nah, bagaimana Bunda juga menjadi contoh buat bunda-bunda yang memiliki anak yang Down Syndrome. Bagaimana bisa membimbing, menjadikan Namira menjadi Namira seperti saat ini. Oke, kita cari tahu tentang Namira ya. Hai Namira. Namira, oh ibu ya, ini ibu ya bukan mbak atau kakak atau tante, tapi bener ibu. Namira, yang ibu pengen tahu adalah gini, Namira itu yang kita kenal adalah gadis sindrom yang memiliki kekuatan atau talenta yang luar biasa. Yang melihat bahwa Namira tuh melihat hal itu hal yang positif dan gak peduli dengan omongan orang lain. Dan Namira punya keyakinan yang ibu tahu nih, Namira punya keyakinan bahwa yang diberikan Allah itu adalah semua yang terbaik buat Namira. Dan itu kan positive thinking buat Namira. Nah itu apa yang membuat Namira bisa berpikir seperti itu? Aku kayak mikir, buat apa sih kan dipikirin konsen di luar sana aja yang kayak saya aja sama gitu kan. Oke. Apalagi anak-anak seperti saya juga. Oke. Dan terima kasih buat orang tua yang di luar sana yang mendukung anak sampai dewasa selesai tidak ada itu mereka Perasaan yang kita kurang ya. Betul. Menerima dia. Oke. Seenggaknya walaupun saya permainan di media sosial, saya mendapatkan komentar seperti itu. Oke. Nah kita melihat bahwa Namira tidak peduli dengan omongan orang lain. Buat Namira adalah bagaimana kita harus terus kebaikan. Karena dia yakin bahwa yang Allah berikan itu adalah yang terbaik buat Namira. Itu suatu hal yang menurut kita luar biasa kan. Hati Namira yang membuat begitu. Dan tadi terima kasih buat bunda-bunda di sana yang memiliki gadis seperti Namira tapi kuat dan membimbing menjadi Namira seperti itu. Kita tanya dong sama bundanya. Bunda, dia hadir dan bilang Namira bahwa Namira tuh bisa berpikir bahwa itu menjadi hal positif. Yang orang lain mungkin negatif tapi Namira positif. Apa yang mendorong Bunda untuk membawa Namira berpikir seperti itu? Iya, awal mulanya sih ketika Namira menghadapin bullyingnya itu dia sempat berkecil hati gitu kan. Cuma saya berusaha memberikan pengertian kepada Namira bahwa
di luar sana itu tidak semua orang baik. Karena kan mereka itu selalu positive thinking terhadap orang-orang tuh semua pokoknya baik, nggak ada yang jelek gitu, nggak ada yang jahat. Jadi ketika dia mengalami bullying, ada komentar-komentar yang negatif tentang Namira gitu, itu saya jadikan tolak ukur ke dia gitu. Jadi saya jadikan pembelajaran ke dia sambil saya bilang ini loh Dek gitu kan, bahwa tidak semua di luar sana tuh baik. Yang hal-hal kayak gini nih negatif, kamu nggak usah ambil hati, kamu nggak usah pusing, cuekin aja. Toh kamu harus berbangga, mereka nggak Down syndrome, tapi mereka nggak bisa seperti kamu. Tapi iya, tapi kamu Down syndrome, kamu bisa seperti ini gitu. Jadi jangan berkecil hati, tetaplah jadi kamu apa adanya. Ya kayak gini-gini dicuekin aja karena masih banyak yang sayang sama kamu. Dan satu lagi, ini tadi udah ngobrol di sini sama Ibunda nih, bahwa Namira itu dari kecil tidak dilarang untuk melihat namanya laptop ataupun media. Karena tapi dengan catatan Bunda tetap mendampingi. Betul. Kenapa? Supaya Namira tadi bersosialisasi, diberitahu tadi mana yang baik, mana yang enggak, mana yang mesti diet, mana yang enggak. Ternyata itu menambah wawasan Namira untuk berpikir positif. Betul. Dan itu juga bisa menjadi satu proses terapi sebenarnya ketika dia berinteraksi dengan orang-orang di luar sana yang di luar jangkauannya dia gitu. Jadi itu juga yang menumbuhkan dia untuk semakin berusaha untuk bisa berbicara dengan lebih baik lagi. Ya, selanjutnya nih Namira, bagaimana Namira menghadapi ya yang negatif-negatif tadi, yang orang lain katakan negatif? Karena pernah dengar ya, Ibu pernah dengar bahwa Namira tuh ada orang yang sampai ngatain Namira kan, dalam hal mengatakan hal yang buruk buat Namira, tapi buat Namira nggak peduli. Karena buat saya orang yang normal yang bukan seperti kayak Namira tidak lebih baik juga dari Namira. Itu luar biasa tuh. Nah itu tuh gimana tuh menghadapi yang kayak gitu tuh. Dan kasih contoh tuh dulunya kayak gimana tuh yang ngatain negatif tuh. Bersikaplah dengan yang bijak. Aduh, kalau ente pura-pura bego, tapi kenapa ente masih membeli saya? Saya nggak nganggap Anda sombong, tapi bersikap kamu bikin saya sakit hati kalau kamu nggak mau ketemu teman saya. Itu aja. Luar biasa. Buat dia yakin, positif. Dan dia mau mengatakan orang mau mengatakan apa aja nggak peduli. Yang penting buat saya harus tetap maju ya Namira ya. Harus maju. Tetap ya tadi ya, yakin, percaya diri yang kuat sekali, luar biasa Namira ya. Nih Namira, di luar sana tuh pasti banyak yang memandang mungkin rendah ya buat orang Down syndrome ya Namira ya. Tapi Namira mematahkan itu tadi, satu hal yang saat ini mengatakan nggak peduli mau orang kayak apa. Orang-orang Down syndrome jangan kamu patah hati, jangan kamu merendah diri, betul nggak Namira? Nggak ada kata kita itu nggak bisa, semua bisa asal kita mau apa enggak, betul nggak Namira? Itu udah hal yang menjadi fondasi Namira kuat ya. Nah untuk mematahkan stigma itu ya, Namira ini sekarang juga aktif ya di disabilitas ini ya, himpunan ya. Nah itu coba ceritain gimana Namira bisa aktif di disabilitas itu ya, himpunan disabilitas itu. Dan peran Namira seperti apa? Kan dengar Ibu kan memotivasi juga ya. Coba ceritain. Walaupun saya bekerja sebagai fasilitator dari Bulani yang mengajarkan saya sampai sekarang ini. Disabilitas itu ada berbagai disabilitas Ibu. Ada yang fisik, ada yang jaksa, ada yang tuli, ada yang buta. Karena mereka campur disabilitas yang berbeda-beda. Karena saya mengajarkan sebagai disabilitas intelektualnya. Sebagai anak penyandang seperti saya aja banyak yang tidak mau perkenalkan dengan orang masyarakat, tapi tetangga, ke orang tua, ke teman-temannya itu harus dikenalin gitu kan. Sebagai anak Down syndrome aja kita minder, minder kayak what is kayak boleh kita berkenalkan dengan orang lain. Seenggaknya anak Down syndrome masih banyak di luar sana aja punya inspirasi kakak, tapi kakak sendiri nggak meremehkan. Kakak juga mengajarkan bagaimana kalian bergaul dengan siapa aja gitu. Dan tetap survive ya. Iya, tetap survive. Tadi satu buat tadi yang dikata Namira, tetap berteman, tetap berkenal orang lain. Bahkan mungkin orang yang tidak harus orang yang punya kekurangan ya. Bersosialisasi. Kita dengerin juga nih. Ada yang nonton juga Bu, tuh gitu ya. Ada Oke, itu perlu ya. Perlu. Nah kita pengen tahu, ini juga dengar dari Bunda. Ini Bunda mengajarkan Namira untuk bisa bersosialisasi sampai masuk ke himpunan disabilitas. Peran Bunda juga nih. Nah Bunda, di mana Bunda? Untuk tadi mengajarkan dia untuk bersosialisasi. Tadi kita orang yang punya kekurangan Down syndrome ya.
harus keluar, kenal orang Betul, banyak, diajak kemana-mana, betul, kenal kan siapa aja. betul. Coba Bunda. Ya, jadi kebetulan Amira memang bergabung sebagai salah satu pengurus di HWDI atau Himpunan Wanita Disabilitas Pusat. Nah, di sana Amira mengajarkan bagaimana berinteraksi dengan orang-orang disabilitas, dan Amira yang mewakili disabilitas intelektual atau Down syndrome gitu Bu. Jadi dia mengajarkan ke kantor-kantor, padahal ke dinas kesehatan, ke Grab untuk bagaimana bisa berinteraksi dengan baik dan dengan benar kepada orang-orang disabilitas dan Namira dari intelektual. Nah, hal ini tentunya nggak semudah membalikan telapak tangan ya Bu, kalau dilihat butuh proses. Kalau dilihat sekarang kenapa Namira, karena kebanyakan anak Down syndrome ngomongnya juga nggak lancar, banyak yang bilang seperti itu. Betul. Kenapa Namira bisa berbicara dengan lancar? Karena salah satu terapi yang terbaik untuk anak-anak Down syndrome itu adalah membawa dia keluar sebanyak mungkin. Jadi bersosialisasi. Jangan malu, jangan diumpetin, jangan hanya dibawa ke lingkungan keluarga atau hanya di dalam rumah, tapi dibawa kalau sore ajak jalan keluar komplek ke tetangga, ajak main ke anak-anak yang seusianya, bawa ke mall gitu kan. Dan kita sebagai orang tuanya juga harus cerewet Bu, harus bawel. Harus bawel, ngajak dia ngobrol. Bahkan kalau mungkin ada orang tua sekarang yang bekerja tapi punya juga anak Down syndrome, carilah yang membantunya, mbaknya atau eyangnya itu harus sering berkomunikasi dengan anak itu. Karena anak ini kan cenderung diam Bu. Kalau kita tidak melatih dia dengan komunikasi, dia ajak ngomong, dia ajak apa, hasilnya dia akan terus diam dan akan sedikit perbendaharaan kata yang dia bisa miliki. Di samping juga tentunya dengan terapi bicara. Tuh, yang paling nomor satu, yang paling utama adalah gak boleh malu. Bunda nggak malu. Bunda tetap bangga punya Namira. Dan tadi harus mengenalkan kepada siapa aja. Itu kunci. Bisa mengenal kepada orang banyak, membuat Namira bisa bersosialisasi dan mengenal orang banyak. Mungkin anak-anak Down syndrome itu kan awalnya untuk komunikasi sulit ya Betul. Nah Bunda kan cerita ya bahwa awalnya ada tetap terapi sebenarnya. Fisiknya ada. Betul. Selain tadi diajak bersosialisasi. Bunda. Itu gimana tuh Bunda? Iya, sekarang ini banyak ya speak terapi Bu, belajar berbicara untuk anak-anak yang memang punya keterlambatan berbicara, termasuk anak-anak Down syndrome. Jadi kayak ada terapi pijatnya juga. Apa yang harus kita pelajari? Mungkin yang harus diingat oleh orang tua adalah ketika menterapi anak, jangan hanya dilepas dengan terapinya, tetapi orang tua harus ikut belajar dengan terapinya bagaimana menterapis anak ini. Karena kalau kita selamanya dia di tempat terapi, di rumahnya kan harus ada. Nah, dan waktunya di rumah itu lebih banyak daripada di tempat terapi kan Bu. Paling di terapi 2 jam. Kemudian yang 22 jam itu kan ada di rumah bersama dengan ibunya dan lingkungan sekitarnya aja. Itulah yang harus diajarin sama belajar orang tuanya untuk bagaimana ini menterapi anak supaya anak ini bisa berbicara. Apa yang harus dilakukan, seperti ketika dulu Namira pun nggak bisa Bu bicara, bilang minum aja tuh 6. Dan prosesnya itu kalau dilihat kok Namira bisa ngomong ya sekarang gitu. Prosesnya panjang sekali Bu, panjang. Bahkan sampai sekarang di usia 26 ini saya juga masih menterapi beberapa vokabulari Namira yang dia masih belum sempurna untuk membicarakannya atau mengucapkannya. Jadi kuncinya adalah jangan menyerah. Jangan menyerah terus dan harus mau berproses bersama dengan si anak. Karena tidak hanya anaknya yang berproses, tapi orang tua dan anak harus berproses bersama. Namira nih, Bunda dengar ya, Ibu dengar kok Bunda jadi Bunda. Nggak apa-apa. Ibu dengar, Namira nih multi talenta. Ini luar biasa banget nih. Coba ceritain dong, apa yang menjadi kegemaran Namira atau hobinya Namira ya. Dan sekarang Namira itu udah menjadi model ya Bu ya? Model, dancer juga. Dancer luar biasa. Ini asal muasal kita tanya dong, kenapa dia bisa punya multi talenta ini coba. Lah Namira. Puji syukur, aku kayak seneng aja Bu, senang bangga. Terus kenapa aku bisa jadi, dulu tuh aku nggak sempet kepikiran Bu kalau misalkan saya lihat nih, ketika ayah saya lihat catwalk, ada berapa orang yang catwalknya agak berjarak, gitu aku belajar. Dan setelah saya nonton film itu, tahu-taunya saya diaudisikan pas ayah menjadi model itu sama terebutan. Nyatanya saya dipilih terus difoto. Ada 3 disabilitas yang diterima,
Saya disabilitas ada yang fisik, ada yang daksa juga, sama tuli. Tapi kamu, tapi ini khusus untuk disabilitas ya? Iya. Oke, asal-muasalnya ya? Ya, waktu Jakarta Fashion Week waktu itu. Fashion Jadi Week, ya. dari British Council memang mengaudisi orang-orang disabilitas untuk menjadi model mereka di Jakarta Fashion Week 2018. Luar biasa ini Namira ini. Tapi dia jadi foto model loh, foto-foto juga banyak kan, foto model luar biasa ya. Tapi nih Bu ya, sebelumnya ya, tapi Namira ini sebenarnya nari kan ya? Nah, ini apa yang kamu rasakan dan apa yang membuat kamu happy? Yang dengarnya katanya dulu menarinya dari mulai dari BTS ya Bu ya? BTS, Cherry Bell, K-pop, Cherry Bell. Lagi Kan Cherry Bell itu kan mungkin ada members 9 orang, karena sama kayak Girls' and Generation di K-pop. Itu aku tak tahu mungkin emang dari bagian musik lagu, baik K-pop bikin persamaan. 9 anggota, Smash ada yang sama gitu kan. Nggak taunya saya memang suka dari dulu gitu. Terus akhirnya saya ke Jakarta ini karena ada orang punya bunda yang stroke. Terus aku ingat ketika saya masuk rumah sakit. Kamu masih di Medan tuh ya? Masih di Pontianak. Pontianak, Medan. Pontianak. Pontianak, oke. Nah, ketika saya dibawa, saya juga nggak hampir jalan di situ. Aku cuman, Ade kayak apa sih? Ade ingat nggak sih lagu-lagunya buat Eyang gitu kan? Kayak Twinkle, Twinkle Little Star. Aku sempet nyanyi seperti itu. Eyangnya sampai ketawa. Luar biasa ya, luar biasa. Dan kamu jangan sampai salah ya, Namira itu tidak mau menyakitin bundanya. Karena dia tahu Binda itu adalah anak Eyang. Eyang itu adalah sebagai apa? Namira kalau Eyang itu yang disayang, pahlawan buat Namira. Jadi Ibunda dijaga itu menjaga Eyangnya juga, luar biasa kan? Luar biasa banget hatinya Namira ini. Karena dia begitu sayang dan cintanya sama Namira. Nah, yang pengen tahu nih, Namira tadi punya segudang talenta ya, kegiatan gitu ya. Bunda bisa memahami apa yang menjadi talentanya Namira itu kayak gimana tuh, Bu? Iya. Bunda pasti mengarahkan dong, apa yang Namira suka dong. Itu gimana tuh? Ya, jadi sebenarnya dulu awalnya juga belum tahu pasti dia sukanya apa gitu, masih nyari itu sampai suatu hari dia datang ke sekolah, dia mau perform, tapi dia tidak pernah latihan. Di sekolah ada pentas seni lah gitu, Bu. Terus akhirnya saya kata gurunya boleh, oke lah ikut gitu. Terus ternyata dia bisa nari satu tarian Cherry Bell tadi itu dari A sampai Z selesai. Dan gak kira surprise cover dance karena dia belum sekolah nari dan saya juga nggak pernah ngajarin, dia belajar dari mana gitu kan. Ternyata setelah dia selesai saya nanya, kamu belajar dari mana deh? Gitu. Dari mana deh? Dari YouTube katanya. Jadi dia ngulik sendiri. Itu sendiri. Jadi saya pikir ini anak kayaknya bakatnya di nari karena belajar satu tarian dari YouTube tanpa ada yang ngajarin itu bukan hal yang mudah gitu kan. Dan dia bisa. Itu passionnya dia. Sampai dicari. Akhirnya saya coba-coba cari sanggar atau studio yang bisa menerima, balik lagi kita harus mencari sanggar atau studio yang bisa menerima kondisi Namira gitu loh. Dengan keterbatasannya tapi bukan berarti terbatas gitu kan. Akhirnya ketemulah di Gigi Art of Dance waktu itu karena sepupunya kebetulan di situ. Iya, dan kemudian alhamdulillah di tahun 2013 Gigi Art of Dance buka kelas spesial untuk anak Down syndrome. Oh, emang dibuat itu? Iya, buka kelas spesial. Akhirnya Namira bergabung di situ sampai sekarang sudah hampir 11 tahun. Dan 11 tahun itu Namira sekarang udah bisa bergabung dengan yang non ya. Dan bahkan Namira sekarang sudah termasuk salah satu penari yang dipercaya oleh Gigi Company. Itu adalah penari-penari profesionalnya Gigi yang sudah dan di situ hanya guru-gurunya. Tapi Namira oleh Miss Gigi sudah dipercaya untuk ikut di dalamnya nari bahkan sampai ke luar negeri. Loh. Dan ke Brisbane ya? Iya, Tuh, kayak ke Brisbane juga dia. Singapura 2 kali loh. Singapura 2 kali dan dia tanpa bunda ya waktu ke Brisbane ya. Dan udah sendiri luar biasa nih. Namira luar biasa banget deh, nggak ngira. Dan nggak ngira kita belum tentu nih kita ajar narinya belum tentu kayak si Namira nih ya. Namira selanjutnya, ini dengar kamu jago bahasa Korea nih. Wah, luar biasa banget nih. Sih. Dan gitu bahasa Korea itu karena apa nih? Ini karena apa nih Bun ya? Karena dia rasa cintanya dengan orang-orang Korea, dan karena dia tuh K-pop seneng banget nih. Coba cerita. Karena kan walaupun ibu ngomong kayak gitu tadi kan, mungkin saya dari tahun 2013 emang suka sama BTS. Oh, 2013.
Karena sebelum mereka debut itu aku udah suka. Kayaknya belajar. Dan makanya aku belajar untuk versi mereka. Karena 2013 tuh mulai belajar tuh. Belajar ngulik sendiri, Bu. ngulik sendiri aku sendiri. Jadi cari sendiri untuk bahasa Iya. luar biasa. Sampai transit. Oh iya? Kalau kata bunda itu omoni, Oke. antosi. Oke. Itu aku kayak lihat ada ibu-ibu yang viral, Oh. dia ngomong kayak, ya, jodoh sih. Oh. Aku sempet ketawa. tahu. Cari tahu itu viral, diundang di brownies, viral dia sampai diundang. Dia viral banget, Bu. Ini pacu kamu ya? Iya. Tertantang. Oh, tertantang. Karena kan Luar biasa. gini, Bu, satu aku suka sama Ayu Ting Ting karena kan dia bisa kuasai bahasa Korea itu. Tuh Ayu Ting Ting, senang Ayu tuh Ting Ting Namira. mungkin senang sama K-pop juga. Oke. Itu udah lama banget Ayu Ting Ting Oke. suka sama K-pop. Oke. Aku juga sempat aku multi fandom, Bu, Oh begitu? suka sama K-pop lain. Oke. Waduh. terus? Aku multi fandom yang suka sama grup lain, Oke. bukan sama BTS, Blackpink, Twice, yang global Korea aku suka. Oke. Yang penting Korea. Yang penting Korea yang kamu Kalau suka ya. misalkan makanan-makanan, saya tetap bilang ini tteokbokki, ini ramyeon, ini Kimchi. kimbap gitu kan. Apa aja yang aku makan, kalau panas-panas tetap enak. Makanan pedas saja aku tahan. Pokoknya kalau Apalagi makanan Korea, makanan apa aja dia yang suka. Termasuk dia nggak suka pedes, Bu. Tapi ketika dia makan kimchi karena itu Korea dia bisa mau. Segitunya tuh. Nah yang luar biasa lagi Namira, kamu itu mewakili anak-anak disabilitas di tingkat internasional loh ya. Saya ini kirim nih luar biasa sekali. Nah coba ceritain pengalaman-pengalaman selama mewakili itu disabilitas ini untuk di internasional, ajang internasional itu kayak apa dan gimana rasanya dan apa yang menjadi suatu hal yang membuat motivasi Namira dengan melihat keluar ya dengan disabilitas dulu tuh kayak apa? Mereka banyak yang ceria, bergaul, mungkin kan anak-anak disabilitas seperti saya aja banyak yang dekat terus, ih suka kayak gitu, cantik tapi kok gitu sih, gitu kan. Sempat ada kayak gitu, ada yang kalaupun Down syndrome seperti saya aja banyak yang mungkin di luar negeri juga senang. Aku juga senang berkenalan kayak untuk mewakili di Brisbane itu karena banyak yang dari Indonesia aja yang datang ke Brisbane karena ada banyak seperti saya juga ada syndrome, ada yang kayak di Jerman, di luar negeri banyak yang ada syndrome seperti saya aja. Terus pas saya lihat mereka itu bukan menteri saya untuk semangat untuk banyak pengenalan, banyak belajar dari mereka. Mereka bahasa Inggrisnya aja lancar. Kamu menimba ilmu mereka ya? Iya, gitu. Terus apalagi teacher aku sendiri ada yang transitin, tuh yang bisa ngomong Tapi Inggris. Namira waktu kamu kepilih ke mewakili disabilitas internasional itu karena menarinya? Iya, Oh luar biasa, karena tadi punya talenta tadi, keahlian yang membuat Namira bisa dikirim ke Brisbane ya? iya. Itu berapa lama tuh Namira? Harus ditariin dulu tarian yang kita tariin, ya. punya. Terus di tarian itu sebenarnya sama di gigi. Oke. Di giginya langsung itu 3 kali latihan sampai berapa jadwal yang dilatihin. Oke. Akhirnya jadi kita berangkat karena kan ada kendali pesawatnya delay gitu kan. Pesawat pertama Itu itu kamu berapa orang tuh Namira? Itu berlima. saya, Afra, Oke. sama Teachernya anak disabilitas. Dari teacher nih temen kakak. Oke. Terus tadi gimana? Terus saya sempat delay sampai pesawatnya itu kan cuaca dari Brisbane ini kan dingin banget gitu kan. Sebenarnya aku nggak mau pakai sweater karena enak gitu kotanya. Nah lalu ketika saya mewakili dance di sana, saya ngerasa enjoy, terus bangga, senang, banyak kenal banyak gitu, banyak yang mungkin Gigi minta aku untuk untuk mewakili di Brisbane karena senang banget Dan banyak hal-hal, kamu banyak belajar. Hal baru. Lalu ya saya, Banda coba tuh. Sekarang di Brisbane tapi Singapura. Tuh. Kalau di Singapura? Kalau di Singapura World Itu menari juga? Festival. Festival. Yang aku energi dengan ini nih. Oke. Dengan tarian ini aku harus kayak bahasa Korea, kayak bahasa Indonesia juga. Itu campur aduk yang harus aku ngulik sendiri dance-nya. Tapi teachernya sendiri yang dari aku juga
kan ada tarian beda-beda dengan teacher yang lain gitu. Terutama saya. Kayak saya sempat kayak ada yang aja, ada segala macam. Aku ngulik sendiri sampai bisa gitu. Buat tarian. Buat tarian luar biasa. Dan itu tarian tuh kreasi sendiri loh. Luar biasa Iya, loh tadi dengan dari- kulik-kulik tadi kan. Dari disabilitas sama disabilitasnya juga. Ada yang kayak manusia kuat, this is me. Tuh nafas kita pasti kuat. Oke, luar biasa ya. Nah, Namira, waktu kamu pergi ke luar negeri, kan kamu gak sama bunda tuh. Nah, apa tuh kamu lakukan? Berani sendiri dong, apa-apa dong. Itu membuat kamu akhirnya bisa, oh aku sekarang udah besar ya. Aku udah bisa mandiri loh. Bener gak jauh dari bunda yang selama ini selalu ada bunda di sampingnya, gimana tuh? Tapi bukan menjadi bunda, aku bukan miskomunikasi ke bunda, tapi melainkan aku menuju dari abang. Jauh Karena dari abang aku abang. sampai pancing. Walaupun saya lagi beres baju, udah dekat gitu kan, ngomong ngedrama aja dipotong. Kenapa? Kenapa? Karena gini, bener kata bunda aku kan suka nggak bisa dikontrol halunya saya dengan ngomong sendiri saya itu nggak bisa dikontrol. Ada kadang-kadang suka kayak marah-marah sendiri-sendiri aja, kayak khayalan masa depan lah gitu loh. Kayak udah cut pas abang masuk gitu aku diem. Itu aku bisa kontrol. Jadi bukan karena bunda, karena abang gitu. Tapi Namira, menarik tadi Namira bilang, Namira untuk mengontrol diri Namira, kan orang kalau Down syndrome itu paling sulit kan pengendalian ya, emosi. Apa yang dilakukan oleh Namira untuk mengendalikan itu? Dengerin musik. Oh, luar biasa. Dengerin musik, melodinya tuh bikin tenang, aman. Kalau misalkan di puncak itu musibah karena belum kenal media sosial, aku siapa yang ngajarin? Ada guru dari teman saya. Tapi guru teman saya aja yang mengajarkan saya. Sampai saya mengerti. Nah, Namira, kamu kan tahu bahwa bunda sangat berarti buat Namira. Dan sangat berjasa juga ya buat Namira. Namira sampai seperti ini ya. Ada dong hal-hal yang mau sampaikan Namira buat bunda. Ya mungkin bunda nggak pernah denger ya. Iya kan? Ini kita mesti siapin. Aku nggak mau nangis. Luar biasa. Nah, Terima kasih Bunda sudah mengajarkan Ade sampai sekarang. Terima kasih Bunda sudah mau sabar, tapi Ade tetap nggak mau lawan Bunda, walaupun meskipun Bunda adalah anaknya ya. Ade nggak mau melawan Bunda, tapi Ade rasa bersyukur punya Bunda sampai saat ini. Terima kasih. I love you, Mom. I love you, deh. coba tuh luar biasa. Dan aku akan menjaga Bunda walaupun hati aku tetap sayang sama Eyang. Oke. I love you more, Grandma. I love you more, Ade. Dia sayang sama bundanya. Sayang sekali sama bundanya. Kita sayang sama bundanya. Walaupun Bestinya. meskipun aku sayang sama Eyang, Ya. Eyang kakung juga. Oh iya, kakung juga. Yang Uti dan yang kakungnya tetap sayang. Opung juga. Opung. Oh, opung dari bapak ya. Iya. Oh, ini yang Uti yang kakung dari mamanya. Tapi yang jelas dia bundanya ada bestinya dia. Ya kan? Namira, yang penting sekarang adalah coba Namira sampein buat yang teman-teman yang Down syndrome di luar sana. Ya sekarang Namira sampein. Oke. Bikin Kalau semangat. kalau adik-adik, kakak mau kasih tahu ke kalian bahwa adik-adik bisa seperti kakak. Kakak tahu kok kalian bisa seperti kakak. Kakak juga bangga, kakak juga senang. Kalian motivasi kakak, terus apalagi di media sosial di TikTok, kalian paling hebat. Menunjukkan kakak bisa, walaupun adik juga bisa. Kakak, terima kasih kakak sudah seperti ini. Kakak juga jadi improvisasi kalian, tapi kakak tolong sekali lagi bagi anak-anak masyarakat, anak-anak dari orang tua Down syndrome juga memahami kakak. Walaupun kakak seorang content creator, kakak dapat jawaban seperti ibu-ibu di sana aja yang minta seperti kakak aja. Jangan namanya menyerah apapun itu. Syukurin dan semangat. Luar biasa. Luar biasa ya Bunda. Bunda bangga banget. Bunda pasti bangga punya. Sekarang pesan-pesannya Bunda dong buat teman-teman di sana, ibu-ibunya yang punya Down syndrome itu mungkin bisa menyampaikan. Pesan untuk ibu-ibu di luar sana yang punya anak Down syndrome seperti Namira, jangan pernah menyerah, jangan pernah patah semangat. Berproseslah bersama-sama dengan anak-anak karena bagaimanapun juga keberhasilan seorang anak adalah buah kesabaran dari seorang ibunya. Terus berproses bersama, terus berjuang, patahkan stigma yang ada
Yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah tidur karena juga kita tidak pernah tahu apa rencana Tuhan ke depan tentang anak kita. Terus semangat, buktikan kepada orang-orang di luar sana bahwa anak-anak Down syndrome pasti akan maju dan pasti pintar dan pasti mereka akan sukses dengan talentanya. Semangat. Luar biasa. Terima kasih Bunda Namira, luar biasa banget. Bahwa kita melihat bahwa kisah Namira Zahra Siregar ini adalah pengingat bagi kita semua. Bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih mimpi, apa yang disampaikan tadi Namira. Ataupun Bunda, sebaliknya dengan cinta, dedikasi, dan semangat yang tidak pernah padam, kita bisa menaklukkan segala rintangan dan mengubahnya menjadi kekuatan. Ini bukan hanya tentang modeling atau menari. Ini adalah tentang bagaimana seorang gadis muda Namira menaklukkan dunia dengan keberaniannya, dengan kekuatannya luar biasa, kekuatan hatinya yang membuat kita itu menjadi contoh kita semuanya. Jangan lupa untuk like dan share dan subscribe channel menginspirasi ini. Dan juga nanti boleh lihat ya penyanyi Namira ya, ada di YouTube, IG maupun TikTok, agar kalian tak berhenti terinspirasi. Saya Sisi Adis, sampai bertemu di episode Ruang Waktu selanjutnya. Bye. See you. Terima kasih Bunda Namira. Terima kasih. Boleh saya nyanyi deh Boleh. lagu The Oh, Massive? boleh banget. Langsung ada lagu, nanti tinggal kamu sesuaiin aja di mana. Oke. Tak ada manusia yang tak lahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, menjadikan yang terbaik. Terima kasih Namira. Selagi semua sukses, semoga keberkahan selalu menyertai Namira. Amin. Cinta kasih untuk selalu menyertai Namira dan juga. Amin. Terima kasih bundanya luar biasa. Cinta kasih bunda yang gak pernah putus dan selalu bersama Namira. Sukses selalu. Terima kasih. Bye. Kita stand the next vlog. Next vlog. Bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih mimpi.